lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Saksikan pemirsa, ini kita melanjutkan percakapan perbincangan kita menimba wawasan dari Bapak Agus kita, salah satu juru kunci situs Cagar Budaya, dari Cagar Budaya Biang Agung, Mbok Girah, Ratu Biung Agung, Girah, Ratu Calon Arang. Dan di sini kayaknya ada salah satu fenomena yang tak terduga pemirsa. Kami dalam 1 bulan ini kayaknya tanpa ada yang menginstruksi, tanpa ada yang mengajari atau apapun itu terpanggil pemirsa. Kayaknya itu hati pikiran kenapa ingin ke sini. Dan ini terjadi dialami oleh salah satu anggota kita dari Ki Agung Silorjo. Inilah beliaunya pemirsa. Ini yang paling tampan, yang paling berwibawa ini pemirsa. Ini punya salah satu istilahnya fenomena alur cerita yang sangat menarik pemirsa. Beliau ini merasakan sebuah gelombang rasa, dan rasa itu dirasakan berkali-kali ditangkis tapi enggak hilang juga Pak Agus. Tetap ada dan ada. Nah, terus itu berlangsung ada 1 bulan ini pemirsa. Dan beliau mendapatkan satu kejadian. Ketika itu menggunakan kekuatan istilahnya cahaya doa yang dilandasi setelah ada percakapan-percakapan ngerasanin apa bahasa Indonesia ini, membicarakan Biung Agung. Nah, itu dengan kita dan beberapa saudara cahaya ayat alam semesta pemirsa. Dan setelah itu menemukan satu kejadian. Beliau itu dari keajaiban kekuatan doa penyembuhan itu mengalami sebuah hal yang sangat tak terduga tapi menggembirakan pemirsa. Beliau itu punya satu keluhan yang selama ini benar-benar mencekam, menyiksa beliaunya. Itu kita istilahnya persilahkan beliaunya saja yang menerangkan tentang kejadian doa apa ketika setelah kita ngomongin sambung cerita ngerasanin Biung Agung. Itu beliau menggunakan cahaya doa meminta ridho yang maha kuasa lantaran semuanya nggih Ki Ageng Silorjo. Nah, itu setelah ada percakapan kita menyinggung soal membicarakan gelombang rasa dengan Biung Agung. Nah, beliau menggunakan kekuatan cahaya doa. Itu menemukan kejadian yang kayak gimana Ki Agung Silorjo. Ki Agung Silorjo ini salah satu praktisi seniman pawang hujan ya, Pak. Di wilayahnya, ini beliaunya. Nah, ini di wilayahnya sana itu terkenal sebagai seniman praktisi pawang hujan pemirsa. Mari kita minta penjelasan pengalaman beliau tentang cahaya doa, kekuatan keajaiban cahaya doa yang dilakukan setelah kita ngerasanin, bahasanya apa? Istilahnya kita nggak seberapa tartil bahasa Indonesianya. Ibaratnya membicarakan Biung Agung, nah itu lek ngrumpi kurang sedep Pak Agus. Kurang sedep lek ngrumpi. Intinya kita gak enak mana ngrumpi. Ngerasani wes. Terus beliau mengalami kejadian sebuah penyembuhan yang mengejutkan tapi menyenangkan. Gimana Ki Ageng Silorjo ceritanya itu ada apa yang keluar, penyakit seperti apa Ki Ageng Silorjo? Silakan diutarakan. Ngeten Gus. Yeah. Kalau selama 4 bulan menderita sakit penyakit dalam. Penyakit dalam nggih. Wis dalam itu macam-macam lah, enggak dijabarkan semuanya nggih. Nah, terus ya saya berniat ke sini ke siapa itu? Biang Agung. Biang Agung Girah. Niat. Biang Agung Girah loh nggih. Senes nganu lho, Giah lho. Nanti keliru lah Giah. Soalnya Giah itu kekasihnya Ki Ageng Silorjo, istrinya. Biang Agung Girah, jangan Giah loh, keliru loh nanti. Maaf bercanda sedikit pemirsa, biar awet muda. 4 bulan gue sakit. Lama agak sembuh. Padahal suruh operasi, suruh lab. Ada pendapat suruh operasi nggih? Nggih. Nah, akhirnya saya berniat, ya dikasih tahu sama senior saya ini, panjangnya ngeten. Senior siapa itu? Pokoknya senior sahabat alam semua. Oh gitu, siap. Disuruh nanti ya, kalau sakit, nggak sembuh, tolong dibacakan
ayat suci, Ini istilahnya ayat inilah. Akhirnya ketika saya itu kambuh sekitar jam 12 malam, saya nurut sama pendapatnya itu yang dijajahkan sama saya, senior saya ini saya laksanakan. Akhirnya saya ambil air, saya amalkan, terus saya minum. Jam 12 akhirnya saya dapat tidur. Setelah itu 2:30, kan air masih saya minum lagi, saya bisa tidur lagi. Akhirnya jam 7 badan rasanya sakitnya gak karu-karuan, gak bisa ditahan. Akhirnya saya ke kamar mandi, akhirnya di situ buang air kecil. Itu adanya batu sebesar buah melinjo. Wah, buah melinjo besar loh, buah melinjo. Nggak terasa sakit. Nggak terasa sakit. Sama sekali nggak terasa. Keluar sebesar buah melinjo. Iya. Itu ketika buang air kecil. Iya. Wah, luar biasa pemirsa. Kejadian Sabtu kemarin. Terus setelah keluar yang seperti batu itu keras batunya? Batunya sangat keras. Seperti gambarannya seperti apa? Karang atau batu? Karang. Seperti batu karang. Keras gitu ya? Keras, sangat keras. Itu lama saya derita, hampir 4 bulan. Setelah keluar itu enak? Plong, sehat. Plong, sehat. Sehat sampai sekarang bisa sowan ke Biung Agung juga. Gitu. Terus kesehatan yang saya rasakan itu kayaknya keseluruhannya termasuk listriknya juga sangat bagus. Sangat bagus. Maaf pemirsa, sedikit bercanda Pak Agus. Listriknya itu apa? Biarlah cicak-cicak tidak ikut memahaminya pemirsa. Sangat bagus. Terus saya kasih lihat sama istri saya. Akhirnya barangnya tuh itu yang keluar dari iya batu yang semelinjo itu tadi. Bilangnya ini makanan apa ini? Makanan ya pemirsa. Enggak tahu mustika. Ini kan mustika. Ya kalau biasanya mustika fosil kayu ya Pak. Biasanya mustika itu berbentuk batu gitu. Ini kan sekali-kali mustika bukan batu merah delima. Katanya Ki Arya Pamungkas mustika batu ginjal pemirsa. Ternyata betul. Ada itu kalau gitu dibuatkan nganu aja nanti liontin atau mungkin cincin gitu. Kayaknya masih Pak. Masih tapi di rumah saya abadikan ya. Maaf pemirsa, sedikit bercanda. Memang kita selalu menyelingi percandaan-percandaan untuk supaya kita nggak tegang otot kita, nggih Pak Gus, nggih. Supaya kita awet muda dan di situ ternyata kesehatan listriknya istimewa, nggih. Istimewa. Berarti ini ke depannya nanti ramuan istilahnya tempur kita akan diterima oleh Ki Ageng Silorjo, nggih. Kesenggol tok empan. Kesenggol tok empan ya Pak Gus, masuk. Lah itu intinya gini. Ki Ageng Silorjo nggih. Pembelajarannya pemirsa, ini adalah berkah yang tak terduga. Kita disambung rasakan oleh Sang Maha Pencipta dengan Biung Agung. Karena apa? Sebelum Ki Ageng Silorjo melakukan upaya doa, meniupkan cahaya doa, keajaiban doa itu ke air yang menjembatani kesembuhannya Pak Agus. Itu beliau sempat ngerasanin itu oleh bahasanya Pak Agus ngerumpi. Kalau saya kurang pas kalau bahasa ngerumpi itu jadi istilahnya gunem itu membicarakan beliau Biung Agung ingin sowan. Ternyata sekedar ngerasanin membicarakan Biung Agung saja sudah mendapatkan satu keajaiban karomahnya dari Biung Agung yang dikiranya dikembang cerita di permasyarakatan kita Biung Agung sebagai ahli santet, ahli teluh, ahli istilahnya tenung itu ternyata salah pemirsa. Beliau adalah seorang tabib ahli penyembuhan. Jadi itu karomahnya melekat sampai sekarang, bahkan keajaiban energi karomahnya Biung Agung itu dirasakan oleh Ki Ageng Silorjo. Betul nggih? Itu bukan rekayasa nggih? Bukan. Itu jenengan mengalami lillahi ta'ala pemirsa. Asli. Kalau dengan kalimat Ki Ageng Silorjo sebagai praktisi pawang hujan mengatakan lillahi ta'ala, pemirsa masih nggak percaya juga, ya itu berarti ada sedikit masalah dengan penjiwaannya nggih Pak Agus nggih. Mungkin dipenuhi dengan kebencian, kedengkian yang tidak mempercayai apapun perbedaan-perbedaan di sesamanya. Gitu Pak Agus, kita relakan nggih.
nggak apa-apa. Terus ada lagi barangkali yang disampaikan Ki Ageng Silorjo? Sudah cukup ceritanya, sudah cukup. Nah, itu pemirsa. Salah satu pengalaman dari anggota Sabdo Alam kita, dari salah satu pecinta ayat alam semesta kita mendapatkan satu pengalaman keajaiban cahaya doa. Jadi untuk pembelajarannya bagi para generasi era modernisasi kita, janganlah menganggap bahwa di dalam kehidupan era kita itu yang berperan hanyalah ilmu logika, ilmu rasionaliyahnya saja yang kadang tingkat sampai tingkat angkasa. Ternyata ilmu Allah itu sangatlah beragam adanya, Pak Gus. Bahkan ada sastra kata, seandainya lautan itu dibuat menjadi tinta dan seluruh pohon di jagat raya ini dibuat menjadi pena, tidaklah cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah yang ada di alam semesta. Ilmu-ilmu Sang Maha Pencipta yang terbentang di alam semesta, pemirsa. Salah satunya adalah pengalaman yang diterima oleh Ki Ageng Silorjo kita. Mendapatkan satu daya keajaiban dari beliau Biang Agung, salah satu kekasih yang maha kuasa yang berbentuk cahaya berbeda. Nah, ini benar-benar telah beliau rasakan kenikmatannya atau penyembuhan dari cengkraman rasa sakitnya yang sudah diderita selama berapa bulan itu? 4 bulan. 4 bulan, pemirsa. Dan saat ini menyatakan diri sembuh, ya. Sembuh. Itulah pemirsa. Nah, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cakrawala cahaya ayat alam semesta, bahwa kita bukanlah para ahli agama, kita adalah para pecinta ayat alam semesta, mencoba untuk meluruskan sejarah-sejarah yang kayaknya secara tidak sengaja ataupun disengaja itu banyak yang ditenggelamkan atau dibelokkan. Ini kita coba luruskan melalui beliaunya, Bapak Agus, salah satu juru kunci situs cagar budaya Biang Agung Giah Ratu Girah Nyai Calon Arang, beliaunya ini yang telah memberi edukasi wawasan pembelajaran untuk memperkaya cakrawala cahaya ayat alam semesta kita. Kita sebagai Sabdo Alam pencinta ayat alam semesta meminta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra bila ada segala kekhilafan kita. Akhir kata teriring doa, semoga seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada mendapat satu percikan cahaya dari karomah kekasih yang maha kuasa Biang Agung Girah Nyai Ratu Calon Arang. Pemirsa di alam semesta manapun berada dianugerahi keterkabulan segala doa, dianugerahi tercapai segala cita-cita, sehat jiwa dan raga, panjang usia awet muda, dianugerahi rezeki yang meluas lautan samudra. Akhir kata, salam rahayu, salam rahmat nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita Sabdo Alam, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Saksikan pemirsa, saat ini kita lagi berada di area yang sangat melegenda di Nusantara, yaitu di Cagar Budaya, situs Calon Arang, pemirsa. Ini kita lagi bersama seluruh para pecinta cahaya ayat alam semesta, Sang Sabdo Alam yang saat ini lagi bersambung rasa, lagi takdiman menghormat kepada para leluhur Nusantara, khususnya beliau yang mulia Ibunda Ratu Mbok Sugirah atau Nyai Calon Arang, yang menjadi salah satu leluhur legenda Nusantara kita. Kita memperlambat suara kita untuk tidak mengganggu suasana hikmat dari para Sabdo Alam
para pecinta cahaya ayat alam semesta yang lagi menghormat kepada leluhur-leluhurnya, yang leluhur-leluhur Nusantara itu sangatlah beragam dan berbeda-beda. Dan saat ini kita lagi berada di area Ibunda Ratu Mbok Sugirah atau Ibunda Ratu Nyai Calon Arang, yang di sini kita bila ada segala kekhilafan dalam menyebutkan atau segala halnya, kita maaf beribu maaf samudro pangapuro, karena kita adalah generasi-generasi yang masih dalam masa pembelajaran, yang masih belum memahami banyak hal, pemirsa. Para sabdo alam, pecinta cahaya ayat alam semesta, lagi hikmat menyambung rasa, menyatukan rasa menghormat kepada leluhur-leluhur Nusantara, khususnya Ibunda Ratu Nyai Calon Arang yang mulia. Kita sengaja tidak mengeraskan suara kita supaya tidak mengganggu kehikmatan para sabdo alam kita. Allah.